Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah online GBI Altar Philadelphia. Sebelum kita memulai ibadah online hari ini, mari kita simak beberapa informasi gereja kita di Good News 5 Juli 2020. Bagi seluruh jemaat Altar Philadelphia yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat menyalurkannya melalui rekening berikut ini. Untuk persembahan korban syukur dan perpuluhan, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke Bank Permata atas nama GBI Altar Philadelphia di nomor 090 110 9400. Bagi Bapak Ibu Saudara yang telah mentransfer, dapat mengirim bukti transfer ke WhatsApp Bapak atau Ibu Gembala di nomor 0818 083 11253. Untuk diakonia, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke Bank BCA atas nama Heni Chandra atau Yovita Widya Indriani di nomor 702 508 3300. Berilah dengan sukacita, sukarela, dan dengan penuh ucapan syukur. Mari ajak anak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah Star Kids setiap hari Minggu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Juga ada ibadah The Ignited setiap hari Minggu pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Serta ibadah umum untuk seluruh jemaat Altar Philadelphia yang dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi melalui YouTube channel masing-masing ibadah beserta link yang akan dibagikan. GBI Altar Philadelphia's Prayer. Firman Tuhan berkata, "Dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu." Mari Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita mengambil bagian untuk berdoa setiap 1 jam per hari di rumah kita masing-masing. Untuk mendapatkan informasi selanjutnya, dapat Bapak Ibu Saudara lihat di official Instagram kita di @GBI-Altar-Philadelphia dan akun Facebook kita GBI Altar Philadelphia Jakarta, agar tidak ketinggalan informasi mengenai roti hidup, ulang tahun, caring prayer, dan lain sebagainya. Sekian Good News GBI Altar Philadelphia pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat memuji memuliakan namanya Tuhan, dan selamat diberkati oleh Tuhan. Amin. Katakan amin. Amin. Saya percaya setiap saudara yang saat ini ada di rumah masing-masing, kiranya bersama dengan kami, kita ingin memuji memuliakan namanya Dia, menyenangkan hati Dia, menyembah Dia. Amin. Dan saya percaya hadiratnya ada di tengah-tengah kita. Ya. Haleluya. Kita satu dalam doa. Segala puji syukur, hormat bagi Bapa di surga di tempat yang maha tinggi. Pagi hari ini hari yang berbahagia bagi kami umat Tuhan. Kami bersama dengan umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Kami kembali datang menyembah sujud, menghormati Engkau, ingin berjumpa dengan Engkau, dan ingin menyenangkan hati-Mu lewat pujian, penyembahan, dan doa kami. Amin. Dan kami juga rindu diberkati lewat pesan-Mu, lewat firman Allah yang hidup dan berkuasa, juga diberkati lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih, persiapkan kami semua untuk menyambut kehadiran Tuhan. Kami sambut kehadiran Tuhan yang akan memberkati ibadah dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua diberkati, katakan Amin. amin. Haleluya. Haleluya. Ku ada karena anugerah-Mu. Amin. Ku ada karena anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu.
buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Bait yang pertama, ku ada karena anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, oh haleluya. Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Tidak ada alasan untuk kita tidak memuji, memuliakan namanya Dia. Sebab karena kasih-Nya, sebab karena anugerah-Nya, sebab karena kemurahan-Nya, sebab karena kebaikan-Nya, sebab karena pertolongan-Nya, sebab karena mujizat-Nya, sebab karena berkat-berkat-Nya. Untuk itu kita patut bersyukur. Dan hari ini pastikan bahwa kita semua berbahagia. Katakan amin. Kita berbahagia karena kita punya Yesus yang selalu menolong, memimpin, menyertai, memelihara kita semua. Hingga saat ini, kalau saudara dan saya ada dan masih diberi kesempatan, saya percaya anugerahnya besar. Berkatnya luar biasa. Untuk itu kita semua harus berbahagia kepada Yesus Kristus yang telah menyertai, memimpin kita semua. Haleluya. Pujian nomor 2, ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus.
percaya waktu kita menyanyikan pujian ini, saya yakin bahwa kita tidak cukup untuk duduk-duduk saja. Tapi mari saya jemput kita bangkit berdiri. Amin. Bahwa menunjukkan benar-benar kita berbahagia Amin. di dalam Yesus. Haleluya. Haleluya. Ayo kita nyanyikan ulang pujian ini dari bait yang pertama. Sambil kita bangkit berdiri, saudara mau tepuk tangan, silakan tepuk tangan. Saudara mau angkat tangan, silakan angkat tangan. Ekspresikan keberadaan kita untuk menyenangkan hati Bapa. Katakan amin. Amin. Haleluya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, budi teguh, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Asa sempurna, nikmat penuh, suka-sukawi melengkapi. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Diliputi anugerahnya, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersyukur, kita berbahagia karena kita punya sobat yang setia. Namanya Yesus Kristus. Amin. Yang hari ini engkau dan saya tetap puja, sembah, dan kita percayai Dialah Tuhan, sobat kita
yang terbaik, Amin. yang teramat baik, Ya. dan yang luar biasa baik. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang diberkati katakan amin. Amin. Pujian terakhir, yaitu yang berkata, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ulang, haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang memberikan hidup. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Saat ini kita sebentar akan mendengar firman Allah. Saya percaya firman Allah yang hidup dan berkuasa sebentar diperdengarkan. Kiranya buka hati saudara dan sungguh-sungguh kita fokus untuk mendengar pesan-pesannya. Saya percaya pesan Tuhan pada pagi hari ini sungguh akan memberkati setiap kita. Kembali kita bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam kebenaran firman Allah. Dan nanti saya minta dengan hormat istri saya akan memimpin di dalam doa untuk firman Allah. Haleluya. Haleluya. Iya Bapa, saat ini Tuhan, kami Tuhan Yesus anak-anakmu menghampiri Engkau Bapa, karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang maha dahsyat, Allah yang begitu peduli akan kami.
di pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya juga Tuhan Yesus bahwa bimbingan Tuhan Yesus menyertai kami sehingga sampai hari ini kami berada, sampai hari ini keadaan kami baik-baik saja karena penyertaan-Mu Tuhan, karena bimbingan-Mu Tuhan Yesus tak habis-habisnya bagi kami Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan, oh saat ini Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Yesus melihat anak-anak-Mu Tuhan Yesus telah mempersembahkan puji-pujian untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Sebagai dupa yang harum bagi Engkau Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau Tuhan Yesus, kami merendahkan hati, merendahkan diri Tuhan untuk memohon Tuhan Yesus penyertaan-Mu Tuhan Yesus pada kami Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan kami akan masuk dalam firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan kami mohon Tuhan, berurapilah hamba-Mu Tuhan Yesus dengan pengurapan-Mu Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan Yesus kami manusia tak mampu buat apa-apa, kami manusia terbatas Tuhan Yesus, tetapi oleh Roh Kudus Tuhan Yesus, Engkau telah mengirimkan Roh Kudus untuk menolong kami, Engkau telah mengirimkan Roh Kudus untuk menghibur kami, Engkau telah mengirimkan Roh Kudus untuk membimbing kami. Kami ucap syukur dan terima kasih untuk berkat yang Engkau berikan pada kami yang luar biasa Tuhan di hari-hari ini Tuhan Yesus. Dalam keadaan Tuhan Yesus, oh tak menentu Tuhan, dalam keadaan Tuhan Yesus menyeramkan Tuhan Yesus, oleh virus COVID-19 ini Tuhan, secara manusia Tuhan Yesus kami merasa takut, secara manusia kami khawatir, tetapi Tuhan Yesus kami beriman pada Engkau bahwa Tuhanlah yang Maha Kuasa, Tuhanlah penolong kami, Tuhanlah pelindung kami, Tuhanlah menyertai kami di dimanapun kami berada. Engkau tutup bungkus kami semua anak-anak-Mu Tuhan Yesus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga dalam apapun juga Tuhan Yesus, kuasa apapun juga tidak akan mengganggu kami karena kuasa Yesus lebih besar dalam hidup kami. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus pada kami. Kami ucap syukur dan terima kasih. Engkau urapi hamba-Mu, apa yang Engkau ingin sampaikan pada umat-Mu Tuhan, sampaikanlah Tuhan lewat mulut, bibir, lidah hati hamba-Mu Tuhan Yesus. Disampaikanlah isi hati-Mu Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang Maha Kuasa. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, haleluya Yesus. Ya Bapa, oh Tuhan Yesus, kami membutuhkan Engkau Tuhan Yesus, kami membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Bila Engkau tidak bersama kami, maka kami tak dapat berbuat apa-apa. Tetapi Engkau lah yang membimbing kami sehingga kami kuat, sehingga kami dapat bangkit dari segala permasalahan kami, karena kami tahu ada Yesus berjalan di depan kami. Oh terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah yang disertai perjamuan kudus. Saya percaya ibadah pagi hari ini adalah ibadah yang sangat memberkati kita semua. Karena Yesus sudah hadir di dalam pujian penyembahan, kita menghadirkan Tuhan dan saat ini Dia ada di sini. Amin. Dan Dia ingin memberkati setiap kita, Dia ingin menjamah kita, Amin. Dia ingin melawat kita, Amin. Lewat kebenaran firman-Nya. Kita butuh firman Tuhan, karena hanya firman Tuhanlah yang menuntun, menolong kita semua untuk menjalani sebuah kehidupan ini dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sampai Tuhan datang. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita tanpa terasa telah memasuki bulan keempat di dalam acara ibadah di rumah masing-masing. Saudara, satu kurun waktu yang tentu tidak pendek, tidak lama, tetapi cukup juga kita merasakannya, di mana kita tetap stay at home seperti ini. Kita semua menjaga jarak dan kita selalu memakai masker kalau keluar dari rumah. Dan itu telah dilakukan oleh seluruh manusia umat manusia yang ada di Indonesia, bahkan di Singapura, bahkan di luar negeri, dimanapun mereka berada, mereka melakukan hal tersebut. Kenapa? Supaya jangan sampai satu sama lain tertular akan virus ini. Menurut data sampai hari ini, sudah kurang lebih 11 juta orang yang terinfeksi penyakit tersebut. Dan telah merenggut nyawa lebih daripada 1,5 juta manusia yang ada di dunia. Di Indonesia kurang lebih 60.000 orang lebih yang telah terinfeksi virus COVID-19 dan telah merenggut nyawa lebih daripada 3.000 orang. Satu jumlah yang cukup besar. Dan mungkin kita bertanya,
Sampai kapan Tuhan badai ini akan berlalu? Saya percaya tidak ada satupun kita yang, walaupun seorang dokter, seorang ahli virus apapun namanya, seorang kepala pemerintahan pun sekalipun, tidak ada yang dapat menjamin bahwa virus ini akan segera berhenti, badai ini segera berlalu, dan kita akan hidup di dalam kehidupan yang normal seperti sedia kala. Tidak ada yang tahu. Sampai kapan tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Dan saya percaya tentu merupakan doa saya, doa kita semua, supaya kalau boleh Tuhan, biarlah badai ini cepat berlalu dan kami akan hidup seperti sedia kala. Amin. Seperti waktu-waktu yang lampau, bisa beribadah, berjumpa satu sama lain, berkomunikasi satu sama lain, bertemu satu sama lain. Dan itulah merupakan kerinduan kita bersama. Katakan amin. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini Tuhan memberikan tema kepada setiap kita lewat firman-Nya, yaitu seorang tokoh yang terdapat di dalam perjanjian lama yang bernama Ayub. Saudara, saya percaya dari sekolah minggu sampai orang dewasa, semua tentu sudah pernah mendengar cerita tentang Ayub kalau engkau orang Kristen. Dan saya percaya di agama yang lain pun juga ada cerita tentang tokoh Ayub. Ayub adalah seorang yang luar biasa yang kita sebentar akan pelajarin di dalamnya, maka kita akan belajar bersama-sama apa yang telah dialaminya oleh seorang yang bernama Ayub. Sebuah penderitaan, kesengsaraan, kesakitan, dan juga malapetaka yang begitu dahsyat menimpa dia. Tetapi Ayub kita tahu adalah seorang yang benar-benar dipakai, diurapi oleh Allah, sehingga dia mampu mengatasi semuanya ini. Dan dia tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan. Dan kita tahu akhirnya dia keluar sebagai seorang pahlawan iman. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam perjanjian lama. Alkitab saya halaman 713. Haleluya. Kita akan belajar tentang tokoh yang bernama Ayub. Bagaimana Allah mengizinkan badai demi badai terjadi atas hidupnya, keluarganya. Ayub pasal yang pertama. Mari kita lihat sepintas sejarah tentang kehidupan Ayub. Saya akan membacakannya, pasal yang pertama. Dan tentu cerita tentang Ayub diceritakan di dalam 42 pasal. Di dalam perjanjian lama ini, satu cerita, satu firman Allah, dan satu sejarah yang benar-benar terjadi pada waktu ribuan tahun yang lampau. Dan karena begitu pentingnya peristiwa tersebut, supaya dapat mengilhami setiap anak-anak Tuhan yang ada di muka bumi ini, supaya kita bisa belajar apa yang Ayub melakukannya di dalam kehendak Allah. Tentu saya tidak akan membacakan semuanya, tetapi mari ikuti bersama-sama kita melihat di dalam Ayub pasal yang pertama dengan perikop kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang yang ada di sebelah timur. Sampai di sini dulu. Saudara, diceritakan di dalam kisah ini bahwa seorang laki-laki yang bernama Ayub, orang itu saleh. Saleh itu lebih daripada orang yang baik. Kita banyak berjumpa, mengenal orang-orang yang disebut orang yang baik, sangat baik. Tapi orang yang baik, saya katakan belum tentu saleh.
Tetapi orang yang saleh, pasti orang itu baik. Yang setuju katakan amin. Amin. Apalagi kriteria daripada Ayub. Di samping dia saleh, dia juga jujur, takut akan Allah, dan juga menjauhi kejahatan. Dan ia adalah seorang yang sangat kaya raya di zaman pada waktu itu. Dia punya 10 orang anak, 7 laki dan 3 perempuan. Dan diceritakan punya orang pekerja budak-budak yang dalam jumlah sangat besar. Punya peternakan, pertanian, punya properti dan lain sebagainya. Pokoknya dia orang yang kaya. Saudara, yang saya kagum, dia seorang yang kaya tapi juga seorang yang saleh. Biasanya orang yang kaya jarang disebut orang yang saleh. Karena seringkali kekayaannya mungkin didapatkan dengan cara pat gulipat dan lain sebagainya. Tapi tidak demikian dengan Ayub. Dan apa yang terjadi atas segala berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup dia, maka satu ketika dia mengalami badai di dalam kehidupannya, di dalam rumah tangganya. Apa yang terjadi secara singkat, secara cepat? Maka ayat yang ke-15 dikatakan, datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Saudara, dalam suatu ketika, sekonyong-konyong, maka tiba-tiba datang segerombolan orang Seba, merampas, menyerang, membunuh budak-budak daripada Ayub. Ayat yang ke-16, sementara orang berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit, membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput. Saudara, bersamaan satu masalah belum terselesaikan, datang masalah yang lain, datang badai yang lain, datang persoalan, cobaan, ujian yang lain. Dan dikatakan, api telah menyambar dari langit dan membakar serta membakar habis kambing domba dan penjaga-penjaganya mati. Saudara, dan juga apa yang terjadi? Ayat yang ke-17. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu onta-onta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Saudara, sementara masalah yang pertama belum terselesaikan, belum juga diselesaikan, masalah kedua datang, masalah ketiga datang. Saudara, bertubi-tubi masalah badai, ujian, pergumulan, toh malapetaka datang menimpa kepada Ayub dan keluarganya. Dan ayat ke-18 dikatakan, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan laki-laki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilanda pada 4 penjurunya dan roboh, menimpa orang-orang muda sehingga mereka mati. Saudara, bayangkan saudara, begitu hartanya hilang, begitu budak-budaknya pada mati, maka apa yang terjadi? Dia punya 10 anak. Pada waktu satu ketika mengadakan pesta, makan minum, maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Dan akhirnya rumah itu dilanda 4 penjuru, roboh, menimpa anak-anak Ayub. Dan anak-anak mereka mati semuanya. Saudara, kehilangan harta, kehilangan budak sahabat, kehilangan anak, sesuatu malapetaka yang sangat-sangat berat. Maka ayat yang ke-20, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka Ayub sudah tidak tahan. Dia berdiri dan dia mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Tetapi bukan dia marah kepada Allah,
Bukan dia maki-maki kepada Tuhan. Sepertinya Tuhan tidak mendengar doanya. Sepertinya Tuhan membiarkan Ayub mengalami malapetaka yang dahsyat. Tetapi justru Alkitab bercerita, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku datang dan akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saya lompatin ayat pasal 2 ayat yang ke-7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Dari telapak kaki sampai sekujur tubuhnya, sampai kepalanya, penuh dengan bara yang busuk. Saudara, hartanya habis, sahabatnya, budak-budaknya juga mati, anak-anaknya mati, maka dia pun juga mengalami satu bara yang busuk dari ujung kaki sampai ke kepala. Oh, satu malapetaka, satu kesedihan, satu penderitaan yang sangat-sangat luar biasa, yang saya tidak dapat membayangkannya. Dan apa yang terjadi? Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah api. Mungkin sambil ia termenung lesu, sambil berpikir apa yang sedang terjadi sekonyong-konyong seketika. Saudara, sementara dia sambil menggaruk-garuk luka-lukanya dan rasa perih, rasa gatal, maka apa yang terjadi? Alkitab bercerita, ayat yang ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya. Istrinya datang, saudara, mendekat kepada Ayub. Dia pikir dalam keadaan yang sedemikian, tentu istrinya akan menolong dia. Bukankah seorang istri adalah penolong bagi suami, bagi keluarga? Tetapi apa yang terjadi? Ternyata apa yang diharapkan Ayub tidak kunjung datang. Dan Alkitab bercerita, maka waktu istrinya menghampiri Ayub, berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, sesuatu yang tidak pernah disangka oleh Ayub, yang tadinya istrinya lemah lembut, penuh dengan cinta kasih, waktu harta berlimpah, waktu kebahagiaan selalu ada dalam keluarganya, maka istrinya begitu baik. Tetapi pada waktu malapetaka datang, pada waktu badai datang, pada waktu kemiskinan melanda dia, pada waktu anak-anaknya meninggalkan Ayub, kehormatannya meninggalkan Ayub, segala hal yang dipunyainya ditinggalkan oleh Ayub, termasuk kesehatannya pun Ayub tak punya lagi. Lengkap sudah penderitaan ini. Ditambah lagi seorang istri yang harusnya seorang penolong, malah menjadi seorang perongrong bagi Ayub. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak bisa membayangkan apa yang sedang dirasakan oleh hati dan pikiran dan perasaan Ayub pada waktu itu. Bukan cuma itu saja, dia seperti setengah memaki dan mengutukin Ayub serta mengutuk Allah. Dan dia katakan, kutukilah Allahmu dan matilah. Artinya apa? Istrinya benar-benar sudah tidak tahan dan dia marah. Dengan lain kata, percuma engkau mengenal kepada Allah yang katanya Allah yang hidup, tapi punya telinga tidak mau mendengar, punya perasaan tetapi tidak mempunyai belas kasihan, sehingga kamu dibiarkan sedemikian rupa mengalami penderitaan, kesengsaraan, kehancuran,
malapetaka yang dahsyat. Lebih baik engkau tidak usah bertekun lagi dalam kesalehan. Kutukilah alam dan matilah engkau. Saudara, seperti halilintar di siang bolong yang datang kepada Ayub. Saudara, Ayub dia tidak mengeluarkan kata-kata bantahan atau yang menyakitkan. Di dalam ayat 10 Alkitab berkata, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, semua telah meninggalkan Ayub. Kekayaannya, kehormatannya, bujangnya, anak-anaknya, kesehatannya, bahkan terakhir istrinya diandalkan, istrinya pun malah menghujat, memaki dia, bahkan mengutuki dia supaya dia mati. Ini sangat kurang ajar seorang istri yang demikian ini. Dia hanya sisa punya sahabat-sahabat. Dan Alkitab bercerita selanjutnya, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Dia mempunyai 3 orang sahabat. Ketiga itu bernama Elifas, Bildad, dan juga Sofar. Maka ketika sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa Ayub, maka mereka berunding untuk bersama-sama kepingin menjenguk, menengok, menghibur Ayub sahabatnya yang dalam keadaan kesengsaraan, penderitaan, dan malapetaka. Mereka ingin bersepakat mengucapkan bela sungkawa yang sangat dalam kepadanya dan menghibur dia. Maka ketiga orang dari tempatnya masing-masing, Alkitab bercerita, mereka datang ke tempat Ayub. Waktu mereka telah sampai ke tempat Ayub, dan ayat 12 dikatakan, ketika mereka memandang dari jauh, maka ketiga sahabatnya ini, yaitu Elifas, Bildad, dan Sofar, dia tidak mengenal lagi siapa Ayub. Ayub yang tadinya gagah, ganteng, badannya mungkin bagus, mukanya cerah. Waktu dia ketemu, dia kaget. Kenapa sudah gondol? Kenapa sudah kudisan? Kenapa sudah kelihatan tua? Kenapa sudah kurus? Kenapa sudah sangat depresi sedemikian rupa? Dan Alkitab mengatakan mereka tidak mengenal lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Dari jauh mereka melihat Ayub dan mereka kaget. Dan mereka semua menangis karena melihat temannya. Tidak pernah tersangka, tidak pernah mereka menyangka kalau temannya akan mengalami hal yang sedemikian buruk atas hidupnya. Dia menangis secara nyaring. Dan ketika temannya, mereka mengoyakkan jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Ayat yang ke-13. Lalu mereka duduk bersama-sama di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaan Ayub. Saudara, ini adalah sahabat yang luar biasa. Belum pernah saya berjumpa atau mendengar sebuah cerita kalau ada seorang sahabat yang sampai mau duduk bersama-sama di tanah selama 7 hari 7 malam, tidak makan, tidak tidur. Kenapa? Dan tidak berkata-kata sepatah pun. Bisu 1000 bahasa. Kenapa? Karena mereka melihat penderitaan Ayub yang begitu sangat berat. Artinya penderitaan yang dialami seperti yang tadi saya ceritakan, benar-benar ketiga sahabatnya ini menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa benar Ayub mengalami malapetaka
mengalami penderitaan yang sangat-sangat berat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya saudara boleh membaca sampai pasal 42, di mana cerita ini tidak berhenti sampai di situ. Ayub telah mengalami, Ayub telah merasakan badai kehidupan, cobaan yang begitu berat, malapetaka yang begitu dahsyat menimpa dia dalam waktu seketika. Dan endingnya, apa yang terjadi? Mari kita lihat di dalam Ayub pasal yang 4, pasal 42, ayat yang ke-10 dan selanjutnya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah yang meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Wow. Ayat yang ke-12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing, 6.000 onta, 1.000 pasang lembu, 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Jemima, yang kedua Kesia, yang ketiga Karen Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia masih melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Ayub mati umur 140. Di dalam cerita yang lain, maka waktu dia mengalami kejadian tersebut, umur Ayub adalah 70 tahun. Dan Tuhan beri 70 tahun kemudian dengan lipat ganda, dengan berkat yang luar biasa, termasuk anak-anak yang cakep, yang cantik, yang tidak ada anak-anak di negeri itu seperti cantiknya anak-anak Ayub dan cakepnya anak-anak Ayub. Tuhan memulihkan, bahkan Tuhan menyembuhkan, dan Tuhan memberkati Ayub. Beri tepuk tangan yang meriah. Oh Tuhan, dahsyat, luar biasa Tuhan. Saudara yang dikasihi, dengar baik-baik. Apa yang terjadi atas diri Ayub, Allah tidak pernah kasih tahu terlebih dahulu. Kalau ini hanya ujian, kalau ini hanya coba-coba, kalau ini hanya pura-pura, kalau ini adalah seizin daripada Tuhan untuk iblis menjamah dia, menghancurkan dia. Saudara, Allah tidak pernah kasih tahu atas diri Ayub. Sehingga peristiwa ini, sejarah ini adalah sesuatu yang benar-benar Ayub mengalaminya, menjalaninya, menghidupinya. Dan akhirnya dia benar-benar hidup di dalam kemenangan, lewat kemenangan yang dari Tuhan. Oh, tidak salah kalau perikop ini berkata kesalahan Ayub dicoba. Saya lagi berandai-andai. Seandainya Allah kasih tahu Ayub, Ayub, kamu nanti akan mengalami begini, tapi ini cuma coba-coba, ini cuma ujian, ini cuma pura-pura. Tapi ternyata tidak demikian. Ini adalah sesuatu sejarah yang benar-benar terjadi atas diri Ayub. Hari ini saya hanya ingin berbicara tentang Ayub. Saya tidak mengupas tentang istrinya, Ayub. Tapi minggu depan saya akan secara khusus bicara tentang istri Ayub. Tapi hari ini yang saya ingin tekankan adalah bagaimana kita akan belajar lewat sejarah. Bagaimana Ayub, orang yang mengalami badai yang sangat dahsyat dalam kehidupannya, ujian yang begitu sangat berat yang dia alami, akhirnya Allah menyembuhkan dia, Allah pulihkan dia secara ajaib. Yang diberkati katakan amin. Amin. Tentunya ada kiat-kiat khusus. Kalau saya belajar apa yang
Ayub alami, maka saya dapati ada dua hal yang besar yang tentunya ini sangat luar biasa dilakukan oleh Ayub sehingga membawa Ayub kepada kesembuhan, pemulihan, dan juga keberuntungan. Yang pertama yang ingin saya katakan, yang kita harus belajar juga daripada sikap Ayub, apa yang Ayub alami dan Ayub lakukan. Yang pertama, saya katakan, Ayub mengenal dan beriman kepada Allah yang benar. Sekali lagi, Ayub mengenal dan beriman kepada Allah yang benar. Amin. Ini sangat penting. Kita harus mengenal dan beriman kepada Allah yang benar. Dan tidak kebetulan Allahnya Ayub ribuan tahun yang lampau adalah Allah yang sama, yang hari ini menjadi Allah saya dan Allah saudara semua. Katakan amin. Amin. Sehingga Allah kita percaya bahwa Allah yang tidak pernah berubah sedikit pun, dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kita perlu mengenal Allah yang benar, yang kita percayai. Kenapa? Kalau kita tidak mengenal dan beriman kepada Allah yang benar, maka apa yang terjadi? Kita tidak tahu arah dan tujuan kita mau kemana. Sekali lagi, kalau kita tidak mengenal dan beriman kepada Allah yang benar, maka kita tidak tahu arah dan tujuan kita mau kemana. Hal berikutnya, tidak tahu memberikan jalan dan petunjuk kita harus bagaimana. Kenapa? Ya karena kita tidak mengenal Allah yang benar. Ya, yang malah pada akhirnya justru membawa kita kepada kehancuran dan kebinasaan kekal. Sangat mengerikan. Tapi puji syukur, Allahnya Ayub, Allahnya saya, Allahnya saudara, Allahnya kita semua adalah Allah yang sama, yang tidak pernah berubah. Kasih, anugerah, kemurahannya, pertolongannya, janji-janjinya, mujizatnya. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang diberkati katakan amin. Amin. Berikutnya yang kedua, Ayub di dalam peristiwa tersebut, malapetaka yang dia alami yang begitu berat, maka Ayub merespon yang benar. Lewat 4 perbuatan Ayub yang dia lakukan yang saya dapatin di dalam kisah ini. Ayub merespon yang benar, ini penting. Bukan masalahnya yang menjadi persoalan, tetapi respon kitalah yang menentukan bagaimana kita selanjutnya. Yang setuju katakan amin. Badai seperti saat ini, virus COVID pandemi, COVID-19 terjadi melanda seluruh umat manusia. Tidak terkecuali tua, muda, kaya, miskin, punya posisi yang tinggi di pemerintahan, menjadi penguasa dan menjadi rakyat jelata. Tetapi yang menentukan bukan kedudukan kita, posisi kita, kekayaan kita, kepintaran kita, kehebatan kita, kemampuan kita. Tapi respon kita lah yang menentukan bagaimana kita hidup di waktu yang akan datang. Lah, Ayub, dia merespon yang benar lewat 4 perbuatan yang dia lakukan. Secara cepat, mari kita melihat. Yang pertama, di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-20 dikatakan, setelah dia mendengar semua peristiwa yang menimpa anak-anaknya, menimpa dia, menimpa hartanya, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Artinya, apa yang dilakukan oleh Ayub? Respon Ayub, yaitu dia justru sujud dan menyembah. Artinya apa? Dia sujud, dia datang kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah. Oh, sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Dia sadar, dengan telanjang aku datang dari kandungan ibu. Dengan telanjang pula aku kembali ke dalamnya. Artinya
aku datang secara telanjang, gak bawa apa-apa. Kalaupun semuanya habis, ya sudah, karena aku juga kembali tidak bawa apa-apa pula. Saudara, ini sesuatu pemikiran, sikap yang luar biasa. Tindakan yang sangat terpuji. Banyak orang saat ini baru kena badai sedikit. Jangankan hartanya habis, baru kurang untung saja. Ya, udah hitung-hitungan sama Tuhan. Baru rugi sedikit, berkurang sedikit hartanya. Padahal datang gak bawa apa-apa, pulang gak apa-apa. Tapi terlalu pintar, terlalu hitung-hitungan sama Tuhan. Emangnya Tuhan kita bodoh? Jangan terlalu hitung-hitungan sama Tuhan. Dalam keadaan yang seperti saat ini, kalaupun kita mengalami kerugian sementara, ya gak apa-apa. Kalau memang kita harus memberi, menolong orang, kita beri, kita tolong orang. Kalau kita juga harus melakukan itu. Jangan karena Tuhan gak memberkati, maka kita juga tidak mau memberi persembahan. Karena Tuhan tidak memberkati, kita gak mau memberi persepuluhan. Saudara, saya ingatkan sebagai hamba Tuhan, jangan. Kita belajar seperti Ayub. Dia sadar, dia datang sujud kepada Tuhan. Dia merendahkan diri, dan dia datang kepada Bapa. Dan dia berkata, Tuhan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibu. Dengan telanjang pula aku akan balik ke sana dengan tidak membawa apa-apa. Artinya, semua yang saat ini kita nikmati, semua yang saat ini segala fasilitas yang ada, bukan milikmu, bukan milikku. Tapi kita hanya sebagai seorang pengelola yang baik. Oleh sebab itu, bertanggung jawablah untuk setiap harta titipan Tuhan, termasuk anak-anak di dalamnya. Yang kita harus bertanggung jawabkan kepada Bapa di surga. Yang setuju katakan amin. Berikutnya, hal yang berikutnya, apa yang dilakukan oleh Ayub di dalam ayat yang ke-21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, hal yang kedua, Ayub setelah datang sujud dengan kerendahan hati di hadapan Allah, maka Ayub juga menghormati Allah. Kenapa? Karena Allah yang adalah segalanya. Dia sadar semuanya ini dan dia berkata, Tuhan, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, pada tahun 2000, ayah saya sakit dalam keadaan kritis di rumah sakit Medistra. Dan waktu itu saya juga baru saja selesai operasi bypass jantung di Singapura dan kembali ke Indonesia masih dalam pemulihan. Saat itu juga saya masuk di rumah sakit karena saya kaget dengan serangan jantung ayah saya yang terjadi. Karena mungkin dia stres melihat saya dioperasi jantung. Saudara, apa yang terjadi? Kakak adik semua tengok ayah saya dalam keadaan yang sudah kurang baik. Dan ayah saya selalu, papi saya tanya, mana Titus, mana Titus? Lalu kakak adik menjawab, ya Titus baik, Titus baik. Dia selalu lihat jam, mana Titus. Padahal saya lagi di rumah sakit di Geraha Medika yang sekarang adalah rumah sakit Siloam Kebonjuru. Saya juga dalam keadaan yang kurang baik, saudara. Ada dirawat di sana karena habis bypass jantung dan mengalami komplikasi. Saudara, dan akhirnya saya mengambil keputusan waktu saya ditanya kakak adik, kira-kira kau Titus kuat nggak kalau pergi ke rumah sakit sana? Saya minta izin dokter, singkat cerita saya pakai ambulan, saya masih pakai pakaian rumah sakit. Saya temui ayah saya. Dan saya tengok ayah saya jam 12 malam. Saya masih bercakap-cakap, berbincang-bincang. Bahkan saya sempat menyuap ayah saya dengan bubur. Saya tanya, papi baik, kamu di mana? Dia elus-elus saya.
Kenapa kamu lama gak kelihatan? Iya, Bi. Kamu baik. Dia tahu saya habis bebas jantung. Iya, saya baik. Padahal saya masih pakai infus yang saya tutupin dengan itu baju rumah sakit. Saudara, lalu saya disuruh waktu mau berpisah, saya disuruh ayah saya berdoa, saya berdoa. Saudara, tanpa sadar saya berdoa. Di akhir doa saya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya tidak tahu saya dituntun Roh Kudus berdoa seperti apa yang Ayub berdoa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya tinggalkan rumah sakit. Dan apa yang terjadi, saudara? Hati saya damai. Saya kembali masuk rumah sakit. Dan kira-kira 2-3 jam kemudian, saya melihat kakak adik saya datang pakai baju putih. Dan dia bilang, Papi telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Rupanya dia menunggu saya saat-saat terakhir. Doa Ayub adalah doa saya kepada ayah saya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Waktu saya menyiapkan khotbah ini, saya teringat akan ayah saya yang begitu luar biasa. Beliau adalah pahlawan iman dalam keluarga kami Handoyo. Semua keturunan menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Anak cucu, kami 6 generasi di dalam Tuhan. Dan 3 generasi yang menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. Dan saya percaya sampai generasi berikutnya pun, semua akan dipakai oleh Tuhan menjadi hamba-hamba Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kalau itu memang seizin Tuhan, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, kalau kita baru dipercaya oleh Tuhan, mungkin kepercayaan si A lebih daripada si B. Gak usah sombong. Ya, gak usah merasa ini milikku. Gitu. Dalam keadaan seperti saat ini adalah waktu untuk menabur, saya katakan. Ini bukan waktu untuk menerima atau waktu untuk menahan, tapi waktu untuk melepaskan. Katakan amin. Amin. Dan saya percaya kalau engkau lakukan itu seturut kehendaknya, maka saya percaya pintu surga terbuka, berkatnya dicurahkan sampai berkelimpahan. Dan engkau dan saya disebut orang yang berbahagia. Jangan terlalu kikir dengan apa yang kita dipercaya oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak lain seperti Ayub, sekejap pun kita nggak bisa apa-apa. Katakan amin. Dan saya berdoa, saya bersyukur, saya melihat beberapa jemaat Tuhan yang tetap setia. Saya tahu bisnisnya sedang rugi, tapi dia tetap mendukung pekerjaan Tuhan, memberi persepuluhan. Saya bangga kepada orang-orang yang demikian. Dan saya yakin, hanya tiba waktunya, apa yang kau tabur, kau pasti akan menuai. Terutama menuai jiwa-jiwa. Haleluya. Hal yang ketiga, maka apa yang ia lakukan? Saudara, ayat 22. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Artinya apa? Ia tidak berbuat dosa dan menuduh Allah dan berkata, Tuhan engkau salah, Tuhan engkau keliru, Tuhan engkau tidak adil, Tuhan engkau kejam, Tuhan masa engkau tidak dengar, engkau tuli dan lain sebagainya. Alkitab berkata, ayat 22, dalam kesemuanya itu, artinya apa? Dalam semua hal yang Ayub sedang rasakan, sedang alami, dan sedang dijalani, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, luar biasa nih Ayub. Ini adalah sejarah peristiwa yang benar-benar terjadi. Dan ini menunjukkan Ayub punya pengenalan yang dalam kepada Allah, kepada Kristus. Katakan amin. Amin. Seperti khotbah-khotbah saya minggu kemarin. Dia mempunyai pengenalan yang dalam. Dia berakar imannya ke dalam. Sehingga tidak membuat dia goyah. Walaupun di sekeliling dia
meninggalkan dia, menghancurkan dia, menyakiti dia, melukai dia, tetapi dia tetap goyah. Oh, saya bangga dengan pahlawan iman Ayub. Dan yang terakhir, apa yang dilakukan lewat respon yang benar oleh Ayub. Ya, di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Artinya hal yang keempat, respon dia yang benar. Ia tidak berbuat dosa dengan bibirnya, dengan perkataannya, dengan mulutnya. Ada banyak orang jatuh di sini. Waktu mengalami sesuatu yang tidak enak sedikit saja, dia sudah marah-marah, dia sudah maki-maki, dia sudah ngomong seenaknya tentang Tuhan. Seperti istri daripada Ayub, sudah mengutuki manusia dan mengutuki Tuhan. Siapakah kita ini? Kita ini cuma debu, kita cuma uap asap. Kita tidak berdaya, kita ini rapuh, manusia rapuh. Atas dasar apa kita bisa marah-marah, maki-maki sama Tuhan? Saudara, termasuk pada sesama. Hati-hati, setiap kita adalah ciptaan Tuhan. Kita tidak berhak untuk menghakimi. Yang berhak adalah Tuhan, itu urusan Tuhan. Katakan amin. Kita belajar seperti Ayub. Kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Mulut ini berkuasa. Hati-hati dengan mulut, dengan kata-kata kita. Kata-kata kita bisa menghidupkan, tapi juga bisa mematikan. Pakai mulut ini untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Untuk memuji nama Tuhan. Amin. Bukan untuk hal-hal yang sia-sia. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Jangan dikit-dikit sumpah serapah. Jangan dikit-dikit keluar makian. Hati-hati dengan mulut. Yang suka melakukan hal itu, bertobat sekarang ini, masih ada kesempatan. Seringkali saya melihat orang tua memaki anaknya, anak memaki orang tua, suami maki istri, istri maki suami, seperti istri Ayub dan lain sebagainya. Tapi belajar seperti Ayub, dia tidak berdosa dengan bibirnya. Oleh sebab itu, dengan 4 hal ini merupakan respon yang benar yang dilakukan oleh Ayub. Maka tidak heran kalau akhirnya Allah melihat kesetiaan, melihat kesungguh-sungguhan, melihat imannya, melihat hatinya, melihat kesalehannya. Maka Alkitab katakan, maka Tuhan menyembuhkan Ayub. Tuhan memulihkan Ayub. Bahkan Tuhan memberkati dengan lipat ganda. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang diberkati katakan amin. Amin. Hari ini saya percaya firman ini berkat untuk saya, berkat untuk setiap kita. Maafkan kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan saudara. Tapi dalam nama Yesus, karena ini adalah firman Allah yang harus saya sampaikan. Mungkin dengan nada yang keras, supaya kita diingatkan. Jangan terlalu dimanja-manja, akhirnya kita binasa. Katakan amin. Amin. Tapi saya percaya Tuhan Yesus hadir dan memberkati kita. Dan menjawab segala tantangan hidup. Kalau ada masalah, saya percaya masalah yang engkau hadapi dan saya hadapi tidak seperti yang Ayub hadapi. Masalah kita hanya sekecil, ya orang bilang kayak tai kuku. Jangan sampai kita berbuat keliru, salah dan dosa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar Tuhan meteraikan firman-Nya untuk setiap kita. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa kepadamu. Amin untuk firman-Nya. Haleluya. Mari kita saat ini masuk di dalam perjamuan kudus. Siapkan setiap kita roti dan anggur. Haleluya.
sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus, maka saya akan membacakan firman Allah untuk kita semua. Haleluya. 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 Firman Tuhan katakan, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitahukan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Mari kita satu dalam doa. Kembali Tuhan ingatkan untuk supaya kita menguji diri kita masing-masing. Karena yang kita makan dan minum adalah tubuh dan darah Kristus. Tuhan, kami datang kepadamu ucap syukur untuk hari ini, kesempatan yang indah di pertengahan tahun 2020. Kami masih hidup, kami masih bernafas, kami masih diberi kesempatan yang ada. Oleh sebab itu, kalau kami saat ini telah mendengar firman, meteraikan segala firman yang telah kami terima di dalam nama Yesus, terjadilah menurut kehendak-Mu. Sucikan, kuduskan kami mau makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Sekali lagi ampuni dosa dan kesalahan kami. Layakan kami, Ya, Pak. supaya kami berkenan atasnya. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, dan kita pegang roti dengan tangan kanan ke atas, yang lebih daripada kepala kita, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Dia ada di sini. Haleluya, 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 haleluya. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Haleluya. Mari kita makan bersama. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Mari kita angkat cawan yang adalah darah Yesus sendiri. Darahnya amat kuasa. Dia sudah sucikan kita dari dosa. Dan oleh bilur Yesus, setiap sakit penyakit kita sudah disembuhkan. Amin. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukankah cawan yang adalah darah Kristus sendiri adalah perjanjian dengan setiap umat Tuhan yang percaya kepadamu? Dan kami yakin bahwa darah Yesus yang telah tercurah Amin. menebus dosa setiap kami, Amin. menyembuhkan kami. Amin. Haleluya. Mari kita minum bersama. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Saya percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Engkau yang lemah pasti akan dikuatkan, yang sakit pasti disembuhkan. Amin. Saya percaya yang berdosa Tuhan ampuni. Amin. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi.
Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Katakan sama-sama. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan hidup jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sembuhkan sakitku dalam nama Yesus, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat yang terjadi atas hidup Ayub 2-3 ribu tahun yang lampau, saat ini, pagi ini, mujizat yang sama, karena kami punya Allah yang sama, akan terjadi atas hidupmu dan hidupku. Di dalam nama Yesus, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan, buat pengorbanan di atas kayu salib, menebus dosa kami. Dan kami punya dilayakan, diampuni dosa kami, dilayakan menjadi anak-anak-Mu, sehingga kami pewaris daripada kerajaan Allah. Di mana Yesus berada, kami pun berada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Inilah berkat yang termulia terbesar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Bapa, secara khusus hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang saat ini ada di rumah masing-masing, di dalam pergumulannya, di dalam doa-doanya, di dalam permohonannya kepada Tuhan. Hamba tidak tahu, tapi Tuhan, Engkau sungguh maha tahu. Tiliklah mereka satu persatu. Ya, kalau ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Amin. Dan kalau ada yang berdosa, Tuhan ampuni. Amin. Kalau ada yang kekurangan, Tuhan cukupkan. Amin. Tolonglah kami Tuhan, jemaat-Mu, teman-teman, sahabat-sahabat kami, termasuk juga rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa untuk pemerintah kami, diberi hikmat, akal budi, dan takut akan Tuhan, di dalam kepercayaan mengelola Indonesia, yang saya percaya, kami percaya, akan keluar sebagai pemenang. Amin. Dan kami semua berdoa, Tuhan, ampuni dosa kami semua, Ya, Bapak. sehingga Tuhan pulihkan, oh Tuhan, masalah daripada badai COVID-19 akan cepat berlalu. Amin. Dan kami boleh hidup normal kembali seperti sedia kala. Ya, Bapak. Tetapi bukan kehendak kami, kehendak-Mu lah yang terjadi Ya, atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap umat-Mu saat ini yang ingin membawa persembahan, bahkan persepuluhan. Berkat-Mu berlimpah atas mereka. Amin. Diberkati roti makananmu, diberkati air minummu. Amin. Diberkati pekerjaanmu, diberkati keluargamu, diberkati usahamu, Amin. diberkati pelayananmu. Amin. Apapun, diberkati studimu, apapun yang kau kerjakan berhasil. Amin. Karena Tuhan sumber segala keberhasilan yang kau sediakan untuk setiap anak-anak-Mu. Ya. Terima kasih Bapak. Bahkan yang berulang tahun kami berdoa juga di bulan Juni yang lampau. Kiranya Tuhan memberkati mereka, biar hati mereka tetap melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan berjanji akan membentenginya. Waktu ia berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab segala seru doanya. Karena Tuhan mengenal mereka satu persatu. Amin. Dan diberi bonus panjang umur, supaya hidupnya diberkati dan menjadi berkat. Hidupnya penuh dengan kemuliaan Allah dan memuliakan Allah dimanapun engkau berada. Dalam situasi, kondisi apapun juga, engkau harus tetap percaya dan menyenangkan hati Bapa sampai selama-lamanya. Terima kasih.
Akhirnya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini dengan penuh berkat. Mari saya jemput umat Tuhan bangkit berdiri. Terimalah berkat urapan dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih dan anugerahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai, sejahtera, sukacita. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus yang terus tinggal menyertai kami pagi ini bahkan sampai selama-lamanya. Sekali percaya Yesus, untuk selama-lamanya kami tetap setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita diberkati. Katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, tidak langsung ku berterima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa hari Minggu yang akan datang. Haleluya. Haleluya.